Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everybody. Oke, hari ini kita akan bacakan tentang feminim. Kemarin sudah ada maskulin ya. Sorry to guys, aku agak telat ya karena aku bacain zodiak itu lumayan banyak energi. So, hari ini kita bacakan tentang feminim yang mana kita sudah melihat maskulin sudah mulai banyak karma ya datang dalam kehidupannya, dan juga sudah mulai menyadari ingin memperbaiki spiritualnya, dicoba untuk menyembuhkan dirinya sebelum kembali union, tapi itu sudah terlambat ya. Itu hukum alam ya. Itu sudah terlambat, dan itu membuat maskulin harus menerima kenyataan seumur hidupnya, yaitu atas penyesalan dan kekecewaan dari apa yang dia mau perbaiki ternyata tidak semuanya semulus seindah yang dia inginkan. Ya, karena di sini maskulin pun masih bimbang dan ragu ya untuk bisa berkata jujur, untuk bisa tegas ya, karena dia masih keraguan, masih banyak konflik batin ya, terutama dari perselingkuhannya dia tentang keuangan, karena dia udah banyak masalah dan tidak seimbang tentang keuangannya dia. Ya, di saat maskulin sudah jatuh ya, dia mulai kembali kepada feminim, tapi sekarang feminim sudah mulai kuat ya. Karena manusia itu ada batasnya ya. Kita tidak bisa memaafkan seseorang setiap saat ya, dan diulang lagi ya. Tidak bisa seperti itu, karena sama aja kita membiarkan dia bermain di jurang dosa. So otomatis kita harus membenahi diri kita, yaitu menyelesaikan dan memisahkan diri kita dari dia untuk lebih ke spiritual, untuk lebih memperbaiki diri ya. Karena kalau bukan kita sendiri yang merubah diri, ya siapa lagi? Kita tidak bisa merubah orang lain ya guys, kecuali diri sendiri ya. Dan semua itu butuh proses, tidak ada yang mudah. Kalau mau yang mudah bisa sih dengan jalan instan ya, bisa entah itu dengan gaul dengan orang-orang yang tidak benar ya, terus juga mabuk-mabukan atau clubbing atau segala macam dan tidak jalani agamanya, itu bisa, tapi memang ujungnya tidak akan baik lagi gitu ya. Jadi tinggal kalian yang bisa memilih mau jalannya dengan proses apa jalannya dengan instan ya. Kita mulai ya dengan feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Feminim, apa yang ingin kamu katakan dan tindakan kepada maskulin? Wow. Feminim, apa yang kamu ingin katakan dan tindakan kepada maskulin? Please give me the energy. Wow. I don't think so ya. Feminim akan memikirkan diri sendiri sekarang. Ya. Ya, di sini. Ya, di sini feminim banyak sekali keraguan ya yang aku lihat. Banyak sekali keraguan, dan feminim di sini juga yang aku lihat ya. Dia sudah merasa sia-sia sebenarnya guys, ya. 5-5. Oke. Gini. Ya, aku lihat ya energinya ya guys. Sorry to move forward a little bit. Alright. Ini matching sebenarnya ya. Alright, jadi gini.
Feminim dan maskulin sebenarnya sudah coba untuk kembali, ya, coba untuk healing lagi, coba untuk bisa berdamai, memulai sesuatunya dengan bergairah, ya, dan mulai komunikasi, mulai berjanji, ya, mulai mengikat satu sama lain, mulai ada suatu harapan untuk bisa continue lagi the long termnya pernikahan ataupun hubungan hingga ke pernikahan. Tapi semuanya sudah dilakukan. Itu dengan trik ataupun manipulasi satu sama lain, tapi akhirnya feminim lah yang merasakan kekecewaan di sini di awal, ya. Sehingga dia belum bisa move on dari cara si maskulin memanipulasi cintanya di sini, sehingga feminim ini banyak sekali kekecewaan, banyak sekali kesedihan. Pada akhirnya feminim coba meninggalkan apa yang sudah dia perjuangkan secara sia-sia, karena banyak penyesalan yang feminim dapati selama hubungan dengan si maskulin. So, feminim di sini yang kulihat, ya. Feminim banyak berpikir, ya, tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh si maskulin berkali-kali. Ini membuat dia berpikir kembali akan terbunuhnya perasaannya dia, sehingga ada depresi, sehingga menjadi orang yang mati dalam harapan, bahkan juga menjadi orang yang ada permainan menjadi korban ataupun pelaku. Jadi ini feminim sangat-sangat berpikir kembali tentang sakitnya dikhianati oleh si maskulin, ya, karena dari adanya perjalanan twin flames, pengkhianatan, ya, diselingkuhkan oleh si maskulin, ya, selama pernikahan dan juga long distance di sini, sehingga feminim berpikir kembali untuk memprogres kehidupannya lagi, ya. Dan dia anggap apa yang terjadi kemarin tentang pengkhianatan di dalam perjalanan twin flame-nya dia padahal ingin banget, ya, memproses, nih feminim, ya, ingin banget memproses tentang union ataupun suksesnya hubungan ini. Bahkan juga feminim di sini ingin adanya hasil yang baik, ya, dari penantiannya dia. Tapi ternyata ini membuat feminim harus membelakangi perasaannya untuk bisa berumah tangga ataupun meneruskan rumah tangga kepada maskulin, sehingga feminim di sini dengan percaya dirinya mengambil langkah, menunggu waktu yang tepat untuk bisa menjadi dirinya sendiri, yaitu mensukseskan keuangannya dia, dan juga dia harus bisa mandiri tanpa si maskulin, mempunyai harga diri. Dan juga di sini feminim coba untuk merancang, ya, tentang masa depannya dengan kemampuannya feminim, yaitu tentang karir, tentang kecantikan, cantiknya dia ataupun gantengnya dia. Pokoknya yang membuat feminim ini merasa dihargai, sukses, ya. Jadi dia benar-benar merencanakan gimana untuk bisa single dulu, yaitu mensukseskan cita-citanya feminim, mempunyai apa yang dia inginkan, yang selama ini dia korbankan cita-citanya untuk bisa union kepada si maskulin, ya. Tapi di sini feminim memang sedikit agak ragu, ya. Kalau yang aku lihat di sini feminim ini sedikit agak takut akan pilihan, ya. Tapi di sini mau tidak mau, ya. Ini karena ini setengah, nanti kita lihat clarify-nya, ya. Jadi gini loh. Dia agak takut mengambil pilihannya. Kenapa? Apakah dia keluar dari zona aman, ya, dari pengkhianatan ini, atau dia harus memakai topeng, ya, dengan meninggalkan si maskulin di sini, ya. Dan yang aku lihat seperti itu, maka dia sia-sia, ya, bisa hidup bersama maskulin, karena di mana dia mempertahankan maskulin meninggalkan dia, ya, karena ada orang lain di sini. Dan si feminim sekarang coba menyibukkan dirinya kembali. Sebentar, ya, guys. Ya, jadi feminim ini mengingat ketika dia tersakiti, ya, oleh si maskulin, dan yang gak ada pilihan lagi, feminim,
Ya, ketakutannya memang antara mau keluar dari zona aman, yaitu dengan maksudnya gini, keluar dari zona aman dari drama dan juga dari topengnya si maskulin, atau menggunakan zona aman, yaitu keluar ya dari hubungan penuh toksik, yaitu dengan memakai topeng untuk si maskulin, yaitu kamu harus bisa kuat ya di sini. Harus bisa mandiri, tunjukkan kepada maskulin kamu bisa hidup tanpanya dan kamu bisa sukses tanpa dia. Ya, karena kamu punya Tuhan, punya Allah di sini. Jadi si feminim ini masih mengingat ya, belum bisa melupakan tentang pengkhianatannya si maskulin dari hubungan twin flames yang selama ini feminim nantikan, tunggu ya untuk bisa adanya union, tapi ternyata feminim coba untuk mengambil langkah untuk single ya, untuk sendiri aja dulu ataupun sibuk kepada pekerjaan di sini. So kita lihat ya, 8 of Wands, 10 of Swords, feminim. Wow, 8 of Swords. Oh my god, sword say. Lihat ya, tuh. Feminim terluka banget, say. Guys, gak bisa memaafkan secara gampang, walaupun sudah memaafkan ya, tapi bukan berarti bisa menerima. Di sini yang aku rasakan energinya. Ya. Allahu Akbar. Oke guys, di sini yang aku lihat ya, 3 of Wands. Ya, feminim keluar dari zona aman, dari yang namanya hubungan. Dia ingin bebas dari ada pernikahan yang penuh dengan perselingkuhan di sini ya, dan ingin menggapai pengalaman hidup masa depannya feminim dengan kebebasannya, dengan kesendiriannya di sini. Jadi yang kulihat memang feminim ingin merasakan kebebasan dulu ya dari hubungan yang penuh dengan kemunafikan. So, di sini yang kulihat feminim, kamu memang berpikir ya untuk adanya komunikasi. Kamu lagi pikir nih, apakah gue harus komunikasi lagi kah sama dia gitu ya, dan memulai lagi perbincangan sama dia. Tapi kalau gue ingat ya tentang masa sakitnya gue di masa lalu ini, benar-benar belum bisa gue lupain. Banyak sekali ketakutan yang gue hadapi, terutama di saat dia mengkhianati gue. Luka ini belum bisa sembuh dan butuh waktu untuk bisa sembuh ya. Dan di sini membuat feminim ini merasa terperangkap ya dalam traumanya, batinnya yang luka. Dan di sini juga feminim merasa tersakiti ya dari penantiannya dia, cintanya dia dikhianati oleh maskulin, yang mana sebagian ada yang long distance, ternyata ada triparty. Ini yang membuat si feminim merasa menjadi seseorang yang tidak dihargai. Dan di sini feminim menjadi orang yang udah nggak peduli lagi untuk bisa union. Dia udah nggak peduli karena terluka hatinya dari ada triparty. Dan ya aku lihat ya, feminim ini menjadi orang yang obsesi ya dari sakit hatinya. Dan dia juga menjadi orang yang pasif untuk bisa komunikasi lagi, memberikan hasratnya, actionnya kepada si maskulin, karena dia depresi. Gimana untuk bisa komunikasi dengan si maskulin yang penuh dengan luka pada dirinya ya, terutama batinnya. Dan sini membuat si feminim berpikiran dangkal tentang triparty, dan ini membuat dia tidak nyaman ya untuk bisa komunikasi, untuk bisa bertemu
ya di sini. Sehingga yang aku lihat ya, feminim mereject apapun yang aku lihat, dan ya dia merasa nggak nyaman dari third partinya, dan dia ingin melupakan hubungan ini, ya ingin meninggalkan, ya makanya dia ingin single. Dan di sini feminim memang banyak sekali ketakutannya ya yang tidak dia ketahui dari adanya hubungan yang belum selesai, yang stagnan ya, karena the towernya in the reverse. So ini membuat si feminim merasa dirinya ini memang harus merasa dirinya ini terkontrol ya oleh seseorang yang sebenarnya dia ingin sudah selesaikan, yaitu dengan si maskulin. Dan di sini aku lihat memang dia si feminim ini agak terlambat ya untuk bisa menyelesaikan hubungan ini. Ya, karena dia masih terluka dan dia tidak mudah untuk move on ya si feminim ya, karena cinta ya, dan juga karena emosionalnya lebih dalam ya ke maskulin, karena dia memakai empati, sedangkan maskulin memakai logical ya, karena kan kehidupan itu berpasangan ya. Jadi kalau tidak berpasangan pastinya kita tidak akan lengkap. So di sini si feminim mau tidak mau dia mengendingkan cara stagnannya dia ya dari hubungannya dia dengan si maskulin, yang mana dia tadinya pengen move on stagnan tapi akhirnya bisa diendingkan. So yang aku lihat di sini, feminim memang depresi banget ya dengan drama yang dibuat oleh si maskulin, yang mana tadinya ingin move on, ingin union ya dalam perjalanan the journey-nya Twin Flames, tapi ternyata si maskulin ini meninggalkan si feminim ya, dan ini membuat hubungannya mereka nih tidak ada pilihan lain ya untuk ending. Pada akhirnya feminim juga depresi ya, terbunuh dalam progres kehidupannya dia, terutama dia juga terkhianati dari komunikasi, terkhianati dari actionnya si maskulin ya di sini yang penuh dengan player karena memberikan cinta pada orang lain. Dan dia juga si feminim dia mendapatkan kabar di internet ya, sosial media ataupun tentang si maskulin mengkhianati dia, sehingga ya udah dia merasa terkhianati dan dia juga tidak ingin lagi menjujurkan perasaannya dia yang luka kepada maskulin. Kenapa? Karena feminim memilih untuk single ya, walaupun dia belum bisa move on 100% ya, masih stagnan. Kenapa? Karena dia memakai topeng si feminim untuk bisa meninggalkan hubungan ini perlahan demi perlahan, tapi sudah mulai bisa diendingkan. Dan di sini yang kulihat memang feminim coba berpikir gimana caranya untuk bisa move on dari si maskulin. Dan dia juga berpikir kalau gue komunikasi lagi sama dia, otomatis gue akan terbunuh lagi dan masuk dalam drama yang belum tentu gue bisa keluar lagi, dan ini membuat gue akan berada di dalam kutukan yang tidak akan ada akhirnya. Pada akhirnya si feminim di sini yang tadinya dia keinginan untuk menyelesaikan dan mensukseskan the journey-nya, tapi ternyata feminim sudah nggak peduli lagi ya tentang perasaannya kepada maskulin, karena dia sudah belajar dari masa lalunya yang membuat dia terluka, sehingga dia tidak mau lagi peduli dengan perasaannya si maskulin. Sehingga si feminim memilih untuk single dan sibukkan diri dalam pekerjaan, karena dia ingin move on, ingin meninggalkan hubungan yang tidak membuat dia bahagia karena banyak kekecewaan. Walaupun dia tidak ada pilihan ya untuk move on-nya itu tidaklah 100% sukses ya, karena semua perlu tahapan ya, tidak ada yang cepat ya, apalagi dalam memakai, kita balik lagi ke spiritualnya Allah, kita harus merasakan sakitnya, karena dari sakitnya itu kita tahu kekuatan kita. Dan di sini
Dia feminim coba keluar dari zona aman dan memakai topeng untuk bisa mengendingkan hubungan dengan maskulin yang penuh dengan drama, penuh dengan kecurangan, penuh dengan manipulasi, topeng di sini, sehingga ya feminim ingin memulai kehidupan yang baru, ya. Sini yang aku lihat. So, di sini aku lihat ya. Feminim, purity, cheerfulness in nonsense. Okay. The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it. Yep, exactly. Purity, cheerfulness ya. Kamu ingin berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu sibukkan diri dengan kehidupannya kamu, ya, dan kamu juga coba untuk mensukseskan karir kamu, ya, agar kamu dihargai dan kamu bisa berdiri tanpa dia di sini. Strength of character, moral integrity, ya, moral dihargai di sini, ya guys. Ini adalah dihargai. Kamu meninggalkan sesuatu yang tidak baik karena kamu ingin single, ingin sukses, dan kamu juga kuat, ya, bisa mandiri tanpa dia, dan kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri dari meninggalkan hubungan yang penuh toksik yang membuat kamu menjadi tidak peduli tentang cinta. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.